Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Anak-anak, hari ini Bu Novi mau mengajak anak-anak untuk belajar. Kita ada di subtema 2, yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Ya, dan anak-anak, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, berikutnya adalah, Ibu Novi mau mengajak kalian untuk memilih gambar sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini, hari Senin ya. Nah, apakah anak-anak khawatir, happy, atau bosen? Nah, pilih silakan. Oke, sudah dipilih? Oke. Ibu Novi mau menebak nih, pasti anak-anak semuanya memilih happy. Benar ya? Oke. Ibu berharap anak-anak semuanya happy pada saat belajar hari ini ya, apalagi menyimak PPT yang Ibu berikan untuk kalian semua. Oke, berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak mampu menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi kata sapaan pada fabel. Lalu, anak-anak mampu mengidentifikasi keberagaman karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir, menentukan nilai pecahan. Oke, berikutnya. Nah, cara menceritakan fabel berdasarkan gambar. Yang pertama, anak-anak adalah harus mengurutkan gambarnya terlebih dahulu. Ya, nanti kan ada potongan-potongan gambar ya. Anak-anak urutkan sesuai dengan gambar yang ada. Setelah kalian anak mengurutkan, anak-anak harus pahami isi dari fabel itu. Ya, dengan dibantu gambar yang akan diberikan nanti. Lalu yang ketiga, anak-anak perhatikan tokoh-tokoh dalam gambar itu. Kira-kira ini hewan apa ya? Nah, lalu hewan itu dijadikan tokoh ya, karena ini kan cerita fabel. Setelah itu anak-anak juga harus perhatikan ekspresi dan kegiatan dari tokoh tersebut. Ya, kalau misalkan dalam cerita itu kisahnya menyedihkan, tentu tokoh tersebut memiliki ekspresi yang menyedihkan. Ya, lalu susun kalimat pendek saja, tetapi harus jelas. Jadi kalau anak-anak mau menyusun kalimat, kalimat sederhana berdasarkan gambar itu buat yang simple aja ya, sederhana. Tetapi juga anak-anak juga harus jelas kalimat tersebut. Setelah itu anak-anak juga harus memberanikan diri menyampaikan cerita yang kamu buat kepada teman-teman, kepada ibu guru. Nah, nanti ini bisa kita lakukan pada saat Zoom. Ya, ini harus kita praktekkan anak-anak. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada teks pendek ya. Ibu minta mengajak anak-anak untuk membaca ya. Mari kita baca sama-sama yuk. Seekor kelinci hidup di hutan. Ia tidak memiliki teman. Ia melihat burung-burung di langit terbang bersama kelompoknya. Kelinci bersedih karena kesepian. Andai aku punya teman yang banyak seperti burung-burung itu, aku tidak akan kesepian. Lalu ia memutuskan keluar hutan untuk mencari teman. Nah, sudah menyimak teks ini? Kalau sudah, Bu Novi akan memberikan pertanyaannya. Nah, ini dia. Ada 3 pertanyaan. Siapakah tokoh dalam cerita tadi? Iya, betul. Tokoh dalam cerita itu adalah kelinci. Apakah cerita berikut merupakan fabel? Iya, betul. Cerita berikut merupakan fabel. Di manakah kelinci itu tinggal? Tepat sekali anak-anak, kelinci itu tinggal di hutan ya. Oke, berikutnya ini dia kata sapaan pada fabel. Kata sapaan itu dapat ditemukan dalam suatu cerita fabel ya. Kata sapaan itu sebutan untuk menyapa, untuk menegur, untuk memanggil tokoh, untuk memanggil seseorang. Nah, itu kita melakukan sapaan ya, menyapa. Oke, sampai sini sudah ngerti? Ngerti ya. Nih ada contoh nih anak-anak, bentuk-bentuk kalimat kata sapaan ya. Ada 2 contoh nih. Hai teman-teman, apa yang kalian lakukan sepagi ini? Tanya Bimo kepada teman-temannya. Hai Bimo, kami ingin bermain bola.
Apa kamu mau ikut bermain? Ucap teman Bimo. Inilah contoh kata sapaan pada cuplikan fabel. Ya, nah anak-anak sampai sini udah ngerti ya contoh-contoh kata sapaan? Oke, berikutnya kita masuk ke dalam muatan PPKN. Keberagaman karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Nah, ada laki-laki, ada juga perempuan. Ya, di sini Bu Novi akan sedikit menjelaskan. Oke. Nah, sebelum masuk kelas, tentu para siswa berbaris ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Ada siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Teman di sekolah itu ada laki-laki dan ada perempuannya. Walaupun mereka berbeda jenis kelamin, tapi harus tetap merukun dan juga saling menghormati. Saling menghormati itu akan membuat hidup kita menjadi nyaman, menjadi harmonis, menjadi damai, ya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama adalah siswa perempuan itu kalau sekolah memakai rok seragam sekolah ya. Kemudian siswa perempuan itu biasanya berambut panjang ya, ada yang memakai bando, ada yang dijepit, ada yang diikat ya, macam-macam supaya terlihat cantik. Kemudian kalau siswa laki-laki pada saat ke sekolah, dia memakai celana ya, celana seragam sekolah. Lalu memakai ikat pinggang biar rapih. Lalu rambutnya pendek ya, dipotong rapi. Jangan anak sekolah rambutnya gondrong. Nah, itu tidak boleh ya, tidak rapi. Oke. Nah, berikutnya, nah tadi sedikit muatan PPKN sudah, sekarang muatan matematika. Di sini Bu Novi hanya memantapkan kembali saja tentang menentukan nilai pecahan. Tentu anak-anak sudah tahu ya bagaimana menentukan nilai pecahan setengah, 1/2, atau 1/3, atau 1/4 ya. Bahkan mungkin anak-anak bisa menggambarkan ya potongan-potongan yang nilainya setengah, sepertiga, ataupun 1/4. Bu Novi yakin kok anak-anak sudah paham. Tapi Bu Novi di sini mau menjelaskan dan mematangkan supaya kamu nggak salah konsepnya bahwa benda yang dibagi itu menjadi beberapa bagian sama besar ya, kemudian dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada gambar lingkaran, ya. Nah, itu lingkaran dipotong. Nah, dibagi dua, ya, warna kuning dan warna biru. Gambar dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian itu menunjukkan pecahan 1/2. Nah, sebaliknya, nah ini ada potongan, ya, bukan pecahan 1/2 dan sebelahnya pecahan 1/2. Anak-anak tahu alasannya, kenapa di sini tertuliskan bukan pecahan 1/2? Ada yang tahu? Benar sekali, karena potongannya tidak sama, ya. Potongannya ini besar sebelah, ini kecil, ini bukan potongan pecahan 1/2. Nah, sedangkan kalau yang di samping itu sama besarnya, pecahannya 1/2. Nah, setiap gambar itu dibagi menjadi dua bagian, tidak sama besar. Maka setiap bagian gambar itu tidak menunjukkan pecahan 1/2 kalau tidak sama besar. Tetapi kalau potongannya itu sama besar, maka bisa dikatakan pecahan 1/2 atau 1/3 atau 1/4 bahkan seterusnya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat pecahan yang sama besar maka bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan ya. Tapi kalau yang tidak sama besar bukan pecahan. Oke. Apalagi nih? Wah, iya ya benar. Bu Novi memberikan latihan nih, Bu Petik ya, untuk anak-anak halaman 37 sampai 38, nomor 1 sampai 3. Kerjakan langsung di buku cetak. Tetap semangat anak-anak hebat ya. Oke, Bu Novi mau pamit dulu sama kalian. Terima kasih anak-anak sudah menyimak PPT hari ini. Semoga semuanya happy, semoga semuanya menyenangkan, dan selamat belajar untuk anak-anak semua kelas 2. Anak-anak hebat, ingat jaga kesehatan ya. Banyak minum air putih, tetap menjaga prokesnya. Selamat pagi, semangat selalu, Tuhan memberkati.